Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya dengan Ade Rahma, SOS MIKOM. Saya adalah dosen tetap Prodi Ilmu Komunikasi, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Muhammadiyah Tangerang. Pada kesempatan kali ini, saya akan menyampaikan bagaimana proses pembelajaran dari mata kuliah Event Management. Selain sebagai tenaga pengajar, saya juga bertindak sebagai seorang praktisi public relations. Saya bekerja sebagai PR manager di perusahaan konsultan public relations. Selama pengalaman saya bekerja sebagai PR manager, saya mengelola berbagai komunikasi dengan stakeholder yang ada. Salah satunya adalah yang saya kelola adalah event management. Sehingga saya rasa peran ini sangat mendukung saya dalam proses pembelajaran di mata kuliah event management. Mata kuliah event management membahas konsep, prinsip, strategi, dan implementasi pengelolaan berbagai jenis event dalam perspektif public relations. Mahasiswa mempelajari bagaimana merancang, mengorganisasikan, mengkoordinasikan, melaksanakan, hingga mengevaluasi sebuah event sebagai bagian dari strategi komunikasi organisasi. Pembelajaran tidak hanya berorientasi pada penguasaan materi, teori, tetapi juga pada penerapan konsep melalui proyek-proyek yang mensimulasikan situasi nyata di dunia public relations, sehingga mahasiswa memiliki pengalaman belajar yang autentik dan kontekstual. Salah satu implementasi yang dipelajari mahasiswa adalah perancangan dan pelaksanaan program Corporate Social Responsibility dengan menggunakan 4 Process Model of Public Relations menurut Cutlip and Center, yang terdiri atas tahapan fact-finding, planning and programming, action and communication, serta evaluation. Melalui rangkaian pembelajaran tersebut, mahasiswa diharapkan mampu mengelola berbagai program dan event public relations secara sistematis, mulai dari proses identifikasi masalah, penyusunan strategi, implementasi program, hingga evaluasi sebagai dasar pengambilan keputusan pada kegiatan berikutnya. Yang menjadi capaian pembelajaran lulusan, yaitu CPL dalam mata kuliah ini, adalah mata kuliah ini mendukung pencapaian CPL program studi ilmu komunikasi, yaitu mahasiswa mampu merancang, mengelola, mengimplementasikan, dan mengevaluasikan program komunikasi, serta kegiatan kehumasan, serta profesional, kreatif, kolaboratif, adaptif, dan beretika sesuai dengan kebutuhan organisasi, serta perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Kemudian, yang menjadi capaian pembelajaran pada mata kuliah yang menjadi CPMK dalam mata kuliah ini, mahasiswa diharapkan mampu meliputi, menjelaskan konsep dan prinsip event management dalam public relations. Yang keempat, mampu mengimplementasikan event melalui pengelolaan sumber daya, koordinasi tim, dan komunikasi dengan stakeholder. Yang kelima, mampu mengevaluasi pelaksanaan event berdasarkan indikator keberhasilan yang telah ditetapkan. Yang keenam, mampu bekerja secara kolaboratif, berpikir kritis, berkomunikasi secara efektif, serta menunjukkan profesionalisme dalam setiap tahapan pengelolaan event. Kemudian yang menjadi rencana pembelajaran dalam satu semester, RPS disusun berdasarkan pendekatan Outcome Based Education atau OBE dan menjadi pedoman dalam proses pelaksanaan pembelajaran. Pada awal semester saya menyampaikan RPS kepada mahasiswa bersamaan dengan kontrak perkuliahan agar mahasiswa memahami capaian pembelajaran, strategi pembelajaran, bentuk penugasan, serta sistem penilaian yang akan digunakan selama pembelajaran satu semester. Mahasiswa juga dapat mengakses dan mengunduh RPS melalui sistem akademik, sehingga proses pembelajaran berlangsung secara transparan dan terarah. RPS tersebut telah divalidasi oleh Ketua Program Studi dan Gugus Penjamin Mutu Fakultas sebagai bagian dari penjaminan mutu di bidang akademik. Selanjutnya, untuk komponen pembelajaran, pelaksanaan pembelajaran pada mata kuliah ini mengacu pada 4 komponen utama, yaitu delivery, interaction, project-based learning, dan assessment.
Pada tahap delivery, penyampaian materi dilakukan melalui pendekatan student center learning dengan mengkombinasikan ceramah interaktif, studi kasus, diskusi, presentasi, demonstrasi, serta pembelajaran berbasis proyek. Untuk mendukung pembelajaran, saya memanfaatkan berbagai media digital seperti video pembelajaran, Quizzes sebagai evaluasi formatif, Canva sebagai media pengembangan materi komunikasi, serta learning management system yang mendukung pembelajaran sinkron maupun asinkron. Yang kedua, proses interaction. Interaksi di pembelajaran dibangun melalui komunikasi dua arah antara dosen dengan mahasiswa dalam bentuk diskusi kelas, tanya jawab, refleksi pembelajaran, presentasi kelompok, peer feedback, serta kolaborasi antar mahasiswa dalam penyelesaian studi kasus dan proyek pembelajaran. Kemudian yang ketiga, project based learning. Mata kuliah ini menerapkan project based learning sebagai strategi pembelajaran utama. Mahasiswa bekerja secara kolaboratif dengan kelompok untuk merancang, mengelola, melaksanakan, mengevaluasi berbagai jenis event sesuai dengan tema pembelajaran pada setiap pertemuan. Setiap proyek dimulai dari identifikasi kebutuhan atau fact finding dan menganalisis situasi. Dilanjutkan dengan penyusunan perencanaan, implementasi program, hingga penyusunan laporan dan evaluasi hasil kegiatan. Melalui pembelajaran berbasis proyek, mahasiswa tidak hanya menghasilkan luaran pembelajaran, tetapi juga mengembangkan kemampuan berpikir kritis, kreativitas, kolaborasi, komunikasi, kepemimpinan, time management, dan pemecahan masalah sebagai kompetensi yang dibutuhkan di dalam dunia kerja public relations. Kemudian, pada tahap assessment, penilaian dilakukan melalui prinsip authentic assessment yang berorientasi pada ketercapaian CPMK. Asesmen formatif dilakukan secara berkelanjutan melalui kuis, tugas individu, tugas kelompok, presentasi, refleksi pembelajaran, observasi partisipasi mahasiswa, serta penilaian sikap, pengetahuan, dan keterampilan berdasarkan rubrik yang tercantum di dalam RPS. Karena mata kuliah ini berbasis proyek, penilaian lebih menitik beratkan pada penilaian proses dan produk proyek. Sehingga mahasiswa dinilai tidak hanya dari hasil akhir, tetapi juga dari kemampuan mereka bekerja sama, komunikasi, kreativitas, kepemimpinan, dan penyelesaian masalah selama proses pembelajaran. Asesmen sumatif dilaksanakan pada ujian tengah semester dan ujian akhir semester untuk mengukur ketercapaian CPMK secara komprehensif. Kemudian untuk model pembelajaran yang digunakan merupakan kombinasi project based learning, case based learning, collaborative learning, dan problem based learning. Sehingga mahasiswa memperoleh pengalaman belajar yang aktif, kontekstual, berorientasi pada penyelesaian masalah yang nyata di bidang event management dari public relations. Saya juga menggunakan berbagai referensi untuk perkuliahan ini, diantaranya menggunakan referensi yang digunakan dalam mata kuliah ini meliputi karya Catlip and Center mengenai public relations, kemudian Strategic Planning for Public Relations oleh Ronald D. Smith, kemudian Joe Goldberg dari buku Event Management, dan lain sebagainya. Selain itu, mahasiswa juga menggunakan artikel-artikel ilmiah dari jurnal nasional dan internasional yang bereputasi sebagai referensi mutakhir, sehingga pembelajaran selalu mengikuti perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan praktik public relations. Baik. Berikut ini adalah cuplikan proses pembelajaran pada mata kuliah Event Management untuk pertemuan ke-13 dengan materi tahapan action dalam implementasi for process of public relations dari Catlip Center and Broom pada program Corporate Social Responsibility. Selamat menyaksikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya. Halo. Apa kabar semuanya? Alhamdulillah. Semoga semuanya dalam keadaan sehat walafiat ya. Oke, baik. Sudah semuanya hadir di kelas ya berarti ya? Baik.
Teman-teman, seperti biasa sebelum kita memulai perkuliahan, kita berdoa terlebih dahulu ya. Silakan teman-teman berdoa sesuai dengan keyakinannya masing-masing. Baik, silakan berdoa dimulai. Oke, baik, selesai. Oke, gimana kabarnya hari ini? Cukup happy? Selalu dong ya, selalu happy, sukses, amin. Teman-teman, karena sudah semuanya hadir di kelas, berarti saya akan mulai untuk absen terlebih dahulu ya. Seperti biasa teman-teman, untuk di perkuliahan, toleransi di kelas saya hanya 15 menit ya, sampai kemudian perkuliahan dimulai. Baik, kita mulai. Septiano Hadir, Ibu. hadir. Sultan Tariq Hadir. Rifai Fauzi Hadir, Ibu. Wulandia. Hadir, Ibu. Oke. Baik, teman-teman, pada perkuliahan hari ini kita melanjutkan ya untuk event management pada program tahapan corporate social responsibility. Teman-teman tentu masih mengingat bahwa pada tahapan di program CSR ini kita menggunakan teori model of public relations ya, for model of public relations dari Cutlip and Center. Teman-teman masih ingat tentunya ya, sebelum kita masuk kepada tahapan action, kita ada tahap apa dulu yang pertamanya? Fact finding. Fact finding. Apa sih fact finding teman-teman? Teman-teman apa? Fact finding adalah proses di mana sebelum kita memulai untuk membuat program, kita memulai dengan pencarian fakta. Apa aja yang kita dapat di dalam proses fact finding, teman-teman? Masalah suatu wilayah. Masalah yang ada di dalam suatu wilayah. Apalagi kemudian? Profil wilayahnya. Profil wilayahnya. Apalagi? Karakteristik masyarakatnya. Kalau menurut teman-teman, mengapa sih kita perlu fact finding? Cari tahu permasalahannya, cari tahu karakteristik masyarakatnya. Kalau menurut teman-teman kenapa? Supaya kita bisa menemukan strategi yang tepat untuk melaksanakan program CSR. Very good. Oke, kalau begitu sebenarnya apa aja sih yang kita susun pada tahapan planning? Ada yang masih ingat nggak? Di tahapan planning itu kita menyusun apa ya? Izin menjawab, Bu. Ya, baik. Pada tahap planning kami menyusun beberapa komponen, Bu. Yang pertama itu ada tujuan, terus program, selanjutnya target publik, stakeholder yang akan dilibatkan. Oh, oke. Terus bentuk kegiatannya juga, selanjutnya timeline pelaksanaan, anggaran, serta strategi komunikasi yang akan digunakan selama program berlangsung. Oke. Kalau dilihat dari tahapan planning ini, berarti kita juga tahu ya bahwa tahapan planning kalau menurut teman-teman penting atau enggak? Sangat penting ya, karena di sanalah lahirlah kemudian sebuah strategi yang saling terintegrasi gitu ya. Tadi disampaikan bahwa di tahapan planning kita juga menentukan siapa yang menjadi stakeholder kita dalam sebuah perencanaan program CSR. Kemudian bagaimana sebuah strategi itu dikemas, ya. Kemudian communication kitnya seperti apa yang kita gunakan. Kemudian budgetingnya, gitu ya, budgeting. Teman-teman di sini pernah merencanakan sebuah acara nggak? Event apapun deh. Ada nggak? 17-an, seminar, acara gathering kantor kah, atau mungkin perlombaan atau apalah di kantor atau di teman-teman SMA-nya dulu mungkin, atau di saat kuliah semester berapa gitu, pernah nggak? Pernah. Nah, kira-kira dari tahapan planning yang sudah ada ya, tetap ada nggak sih yang namanya kejadian yang tak terduga? Pasti ada ya. Tapi kira-kira sebenarnya kalau kita pikir-pikir, kejadian tidak terduga itu sebenarnya bisa kita prediksi atau enggak? Kadang ada yang bisa diprediksi. Kadang ada yang bisa diprediksi, ada yang tidak gitu. Betul sekali ya. Tapi sebenarnya teman-teman,
kalau misalkan kita bisa duduk membuat sebuah planning yang matang, sebenarnya mitigasi kejadian yang tidak terduga itu juga tetap bisa kita masukkan ke dalam tahapan planning, teman-teman. Jadi ketika kita bikin event, kita akan merinci kira-kira kejadian apa sih yang tak terduga. Meskipun kalau saya sebagai anak event sendiri pernah tuh ngerasain yang namanya kejadian tak terduga itu emang bener-bener nggak terduga gitu. Nah, oke. Sesimpel bahwa kalau misalkan event itu pasti ada kejadian nggak terduga, berarti kita harus siap juga dengan kondisi yang tak terduga tadi. Nah, kembali lagi, kalau misalkan ada kejadian tak terduga, berarti biasanya itu menyangkut dengan apa? Menyangkut dengan apa? Kalau ada kejadian tidak terduga, berarti kita harus siap apa yang nggak terduga juga? Plan B-nya. Budget atau plan B, tapi yang paling krusial itu adalah budgeting, bener nggak sih? Berarti kalau misalkan kita punya sebuah kejadian yang kita tidak harapkan, paling enggak kita punya apa nih, cadangan, ya dana juga yang tidak terduga gitu ya. Makanya budgeting itu penting, dan selalu kalau di budgeting itu teman-teman selalu ada dana tak terduga gitu ya. Oke, tahapan planning. Nah, berarti kalau misalkan kita mau skip nih setelah fact finding, kita mau langsung ke action aja deh. Ya, nggak menganggap kalau apa namanya tahapan planning itu penting. Bisa nggak sih seperti itu kira-kira? Izin menjawab Ibu, Ya. menurut saya kayaknya nggak mungkin, karena kan kalau tahap fact finding itu masih berupa permasalahannya aja nih Bu. Nah, kita tuh masih perlu menerjemahkan masalah-masalahnya ke tahap planningnya Bu. Untuk kayak semakin programnya itu semakin ada tujuannya, semakin ada pembagian tugas dan langkah pelaksanaannya yang lebih baik. Oke, thank you. Oke, baik teman-teman. Terima kasih ya atas reviewnya tadi ya. Kalau dari hasil review teman-teman, alhamdulillah teman-teman sudah cukup menguasai apa yang disebut dengan planning dan fact finding gitu ya. Nah, selanjutnya kita masuk ke tahap action dari program CSR. Nah, tujuan utamanya dalam tahapan action adalah sebenarnya yang namanya juga action ya, act gitu ya. Kita udah mulai bertindak gitulah. Semuanya ya sudah, apa yang sudah kita rencanakan di tahapan planning berarti semuanya kita implementasikan, kita laksanakan, kita lakukan gitu ya. Nah, di sini tujuannya jelas ya, kita melaksanakan program sesuai rencana teman-teman. Kalau tadi pertanyaan saya, mungkin gak sih kita itu bikin dari action itu dari fact finding kita langsung turun aja deh, nggak usah ribet-ribet gitu ya. Karena sometimes nih, kalau pengalaman saya sebagai event organizer ya, tahapan planning itu adalah tahapan yang benar-benar berkali-kali kita mesti rapat, kita mesti meeting, bikin checklist, bikin timeline. Ya, teman-teman bikin timeline kan pada tahapan planning gitu ya kan. Timeline mesti matang, siapa-siapa aja stakeholder yang terlibat, dari situ benar-benar rinciannya udah luar biasa. Nah, di situ ribetnya. Ya, tapi ketika pada tahapan action, ketika semuanya kita sudah terplanning, itu tuh akan enak banget jalannya. Ya, pengalaman saya sebagai seorang event organizer, yang namanya checklist, catatan itu udah bukan suatu hal yang benar-benar nggak boleh ke skip. Gitu. Jadi kemana-mana kita bawa catatan. Oh oke. Kalau saya mungkin tipikalnya masih orang dulu gitu ya. Kemana-mana tuh mesti bawa kertas, bawa pulpen. Artinya checklist itu saya print gitu. Saya nggak tahu nih kalau teman-teman mungkin lebih senang menggunakan digital seperti itu. Apapun bentuknya, ingat selalu pada tahapan action bawalah checklist. Karena ketika dalam tahapan action itu ya kita akan banyak distraction. Ya, ngerjain ini, ngerjain itu, apalagi kalau dia seorang project manajernya, apalagi dia seorang event koordinatornya, ya dia akan banyak ditanya orang gitu ya kan, seperti itu. Jadi selalu pegang checklist. Nah, setiap anggota memahami tugasnya, nih teman-teman, penting sekali ya bahwa kita tuh fokus pada tugas kita, setiap orang. Jadi
ketika kita melaksanakan tugas, kita jangan fokus dulu deh sama kerjaan orang gitu. Tapi kita juga jangan semerta-merta karena itu ngerasa bukan tugas kita, ketika ada sebuah kelalaian, ada sesuatu yang terjadi di luar kontrol, kita cuek. Nah, nggak boleh kayak gitu juga ya teman-teman ya. Kita harus saling mengingatkan, sifatnya seperti itu. Cukup kita mengingatkan, kalau memang teman kita butuh solusi, kita langsung bantu solusinya gitu. Karena kadang-kadang mereka sudah punya solusi sendiri nih terkait mitigasi apa yang terjadi pada saat event. Jadi kita biarkan mereka menyelesaikan tugas kita dengan tugas kita. Oke, nah ini adalah salah satu contohnya action plan ya. Kita buat timeline seperti ini ya. Untuk tahapannya mulai dari persiapan. Aktivitasnya ngapain sih? Rapat koordinasi. Pengalaman saya pertama-tama itu pasti kita akan sering banget yang namanya rapat. Mulai dari brainstormingnya ya, setelah kita fact finding, nemuin temuan di lapangan, kemudian kita di tahapan persiapan itu di planning, kita banyak rapat gitu ya, seperti itu. Tapi di dalam rapat itu bukan sekedar rapat ya, tapi kita mencapai kesepakatan. Ya, kesepakatan mulai dari apapun. Nah, biasanya kalau rapat koordinasi ini selalu leadingnya adalah si project manajernya, seperti itu ya. Kemudian kita harus konfirmasi narasumbernya. Ketika kita sudah tahu program apa yang mau kita buat, kita juga tahu siapa narasumber yang harus kita undang. Siapa aja stakeholdernya yang kira-kira berkaitan dengan acara yang kita bikin gitu ya. Nah, kemudian penanggung jawabnya adalah liaison officer. Dia adalah penanggung jawab untuk yang berhubungan dengan eksternal, yaitu stakeholder eksternal. Kemudian masih dalam tahap persiapan, event koordinator. Paling krusial itu adalah menyiapkan venue, teman-teman. Mau acara apapun itu pasti kita venue. Karena venue itu misalkan gini ya, kita ngadain nih sebuah produk ya. Produk ini sebenarnya produk high end, kelas menengah ke atas, kelas atas gitu ya. Produknya misalkan kita taruhlah tas Louis Vuitton atau apalah gitu ya. Mereka datang ke sini. Terus kira-kira kita ada venue, kita main gampang aja, oh venue-nya di Tang City. Gitu. Kalau menurut teman-teman kira-kira tempatnya sudah sesuai dengan brand produknya atau belum? Tidak sesuai. Karena kenapa? Tidak masuk pasarannya. Tidak sesuai dengan target audiensnya gitu. Tapi kalau misalkan kita taruhnya eventnya di Sumarekon Mall Serpong, masih masuk nggak? Masih. Tapi lebih pas lagi kalau di GI, kalau di PI, kalau di Plaza Indonesia atau PIM gitu ya, itu baru ketemu. Dan nyari venue itu nggak sesimpel itu teman-teman, beneran deh. Jadi teman-teman itu ketika bertugas sebagai event koordinator, teman-teman juga harus paham konsep acaranya seperti apa dan tujuan acara ini untuk apa. Itu penting supaya teman-teman tahu memilih venue yang tepat seperti apa, target audiensnya siapa, seperti itu ya. Oke, setelah lokasi sudah siap, baru kita bisa masuk ke tahap pelaksanaan. Gitu ya, teman-teman. Jadi di tahap pelaksanaan ya macam-macam ya, karena kita ini contohnya adalah program CSR yang diadakan di rumah sakit, maka ada acaranya adalah edukasi kesehatan, ada registrasi gitu ya. Nah, perlu diperhatikan teman-teman. Ingat pada tahapan planning tuh teman-teman menentukan yang namanya target KPI. Masih ingat nggak? Apa itu KPI? Key Performance Indicator. Kalau dari event kita ngukurnya gimana? Orang yang datang, visitor. Dari visitor yang datang. Nah, caranya gimana sih kita menghitung visitor itu? Banyak macamnya. Kalau misalkan di konser ya kita lihat dari tiket yang terjual. Ya, itu yang pertama. Yang kedua dari checklist visitor. Jadi benar-benar dihitung manual gitu ya. Nah, yang ketiga kalau misalkan acaranya di rumah sakit, di seminar, berarti kita ukurnya dengan orang-orang yang registrasi. Kalau misalkan acaranya itu gratis, seperti itu ya. Jadi pesertanya terdata. Nah, di dalam proses registrasi nih teman-teman, tahu nggak? Setiap orang itu adalah aset. Jadi ketika teman-teman ketemu momen di mana teman-teman itu bisa mencatat data tiap orang,
teman-teman harus pastikan satu yang tercatat itu bukan cuma nama. Apalagi kira-kira? Nomor telepon, alamat, satu lagi? Email. Betul. Nah, itu adalah aset sebenarnya teman-teman yang bisa kita jual. Ya, for your information. Kalau nanti semisal ada produk sponsor yang nanyain, saya mau dong tap in ke acara itu, ke event itu. Kalian punya KPI berapa? Nah, kita punya database. Seret. Gitu. Nah, itu bisa kita jual gitu. Bukan kita jual namanya, tapi kita jual sebagai KPI gitu. Orang-orang yang akan terdampak dan mereka bisa kita follow up. Artinya tingkat engagement rate-nya juga tinggi. Seperti itu. Ya, seperti inilah kurang lebih. Oke, sampai di sini ada teman-teman yang mau bertanya? Boleh? Silakan. Sebenarnya apa sih beda antara planning dan action itu? Bukankah di tahap planning sebenarnya kita sudah menentukan kegiatan? Ya, betul. Ya, di tahapan planning itu kita menentukan strategi eventnya atau programnya gitu ya kan. Kemudian kita menentukan target audiensnya, kita menentukan stakeholder siapa yang berhubungan gitu ya kan dengan dalam acara itu. Tapi kalau misalkan kita langsung ke tahapan action, perbedaannya adalah ya kita gini loh, semisal ya, kalau teman-teman itu mau belanja ke supermarket, belanjaannya banyak. Ah, udahlah, nggak usah dicatat, ntar langsung aja belanja ke supermarket. Coba deh simulasikan. Ya, yang terjadi itu adalah apa? Teman-teman tujuannya apa? Yang dibelinya tuh apa? Gitu ya. Jadi sebenarnya di tahapan planning ini kita mencoba merincikan dengan tepat apa-apa yang akan kita lakukan di tahapan action. Seperti itu, Mbak. Oke, baik teman-teman, saya rasa cukup untuk materi perkuliahan kita pada malam hari ini ya. Jangan lupa tugasnya sudah saya upload ke e-learning. Silakan teman-teman kerjakan secara berkelompok. Jadi tugasnya adalah bagaimana kemudian teman-teman mengimplementasikan tahapan planning ke tahapan action ya teman-teman ya. Tugasnya dikumpulkan paling lambat 3 hari dari perkuliahan. Ya, jadi dari hari ini gitu ya. Ada pertanyaan untuk tugas? Cukup ya. Baik, kalau begitu perkuliahan hari ini saya tutup dulu. Jika ada perkataan yang kurang berkenan mohon dimaafkan. Tapi gimana perkuliahan malam hari ini teman-teman? Thank you. Tepuk tangan untuk kita semua. Baik, saya cukupkan dulu. Nasrun minallah wa fatun qarib wa basyiril mu'minin fastabiqul khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian rangkaian proses pembelajaran pada mata kuliah Event Management yang telah dilaksanakan. Besar harapan saya melalui pembelajaran yang berorientasi pada outcome based education dengan pendekatan student center learning dan project based learning, mahasiswa tidak hanya memahami konsep dan teori, tetapi juga mampu mengaplikasikannya dalam menyelesaikan permasalahan nyata di bidang public relations secara profesional, kreatif, dan kolaboratif. Terima kasih atas perhatian dan kesempatan yang diberikan. Semoga proses pembelajaran ini dapat memberikan manfaat serta menjadi bagian dari upaya peningkatan mutu pendidikan tinggi. Akhirnya saya ucapkan nasrun minallah wa fatun qarib wa basyiril mu'minin fastabiqul khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.